Shalom, berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita menghampiri hadirat Tuhan untuk berdoa, bersyukur, dan berterima kasih kepada Tuhan. Bapa yang baik, yang kami kenal dan kami sembah di dalam Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami bersyukur karena Engkau memberikan kekuatan kesehatan dan juga segala keperluan kami, senantiasa Tuhan cukupkan dalam kehidupan kami. Kami akan kembali mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, itu akan membentuk kami untuk hidup semakin layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah Roh dari Tuhan, dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Agar kita hidup layak di hadapan Tuhan. Ia memimpin kita, Ia menolong kita. Dan Tuhan itu memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Roh dari Tuhan bisa kita kenal atau kita sebut sebagai Roh Kudus, itu memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu sanggup menanggung beban di dalam kehidupan ini. Paulus pernah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Demikian juga kita sanggup menghadapi segala pencobaan, serangan-serangan dari kuasa kegelapan. Karena roh yang Tuhan berikan, roh yang ada pada kita itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Oleh karena itu mari kita buka hati kita untuk roh dari Tuhan. Kemudian yang kedua, roh itu akan membangkitkan kasih. Sehingga saya dan saudara kita bisa mengasihi Tuhan dengan taat dan setia kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Kita memuji, menyembah, dan berbakti kepada Tuhan. Selain itu, kasih ini juga akan menolong kita untuk mengasihi sesama, orang-orang percaya dan juga orang lain dengan tindakan yang nyata. Ketika kita melihat orang lain dalam kekurangan, kemudian kita berempati, kemudian muncul belas kasihan, sehingga kita membantu, menolong, memberkati orang lain. Itu karena Roh Kudus yang menggerakkan hati kita, sehingga hati kita punya beban terhadap orang lain. Roh itu membangkitkan kasih dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, roh itu membangkitkan ketertiban. Karena Allah menghendaki supaya kita itu hidup dalam keteraturan, tidak hidup kacau, tetapi hidup teratur sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, teratur juga di dalam kehidupan bermasyarakat kepada aturan-aturan yang Tuhan berikan melalui pemerintah yang ada. Dan juga akhirnya kita hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi sumber utama, yang menjadi aturan utama, yang menjadi role dalam kehidupan kita sampai Tuhan memanggil kita. Jadi hidup kita ini tertib, hidup kita ini taat, hidup kita ini tunduk kepada setiap kehendak Tuhan. Sehingga semakin hari hidup kita ini semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang pertama, tunduklah kepada pimpinan roh yang dikaruniakan di dalam hati kita. Milikilah kasih yang tulus dan setia. Kasih kepada Tuhan dengan berbakti, dengan tunduk, memuji dan menyembah Tuhan. Kasih kepada sesama dengan berkorban untuk orang lain. Kemudian hiduplah dalam ketertiban sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan juga sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, dalam ketetapan dan peraturan pemerintah yang ada di masyarakat kita, yang ada di lingkungan kita. Karena memang kita ini selain warga kerajaan sorga, juga warga negara Republik Indonesia. Kita harus hidup sesuai dengan aturan, dengan ketertiban. Tuhan memberikan roh agar kita memiliki kekuatan, kasih, dan hidup di dalam ketertiban. Bapa, kami sangat bersyukur atas pengajaran firman Tuhan yang Kau nyatakan kepada kami hari ini. Engkau memberikan roh kepada kami dan roh itu membangkitkan kekuatan sehingga kami sanggup menghadapi persoalan beban hidup.
dan pencobaan-pencobaan dari kuasa kegelapan pasti kami kalahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Roh itu juga membangkitkan kasih, sehingga kami mengasihi Tuhan dengan takut, taat, dan setia kepada Tuhan. Juga mengasihi sesama dengan berempati, peduli kepada orang yang menderita, kepada orang yang dalam kekurangan. Kami membantu mereka dan menjadi berkat bagi mereka. Selain itu kami bersyukur dan kami percaya bahwa Roh itu akan menolong kami untuk hidup dalam keteraturan, hidup dalam ketertiban, baik hidup tertib sesuai dengan firman Tuhan dan juga hidup tertib sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pengajaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.